sekarang pertama memantapkan lah, ya, menguatkan Anda terkait dengan pemahaman, ya, memantapkan menguatkan pemahaman Anda dalam memahami dan kemampuan menyusun tujuan. Itu yang sudah disampaikan. Kemudian yang keduanya memilih, menetapkan bahan ajar, kan itu. Nah, langsung yang ketiga, bagaimana merumuskan pengalaman atau aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, bagaimana merumuskan, menetapkan bentuk dan jenis evaluasi atau penilaian. Itu kan hanya 4 intinya kan, dalam merumuskan perencanaan itu kan hanya 4 intinya. Nah, keempat ini Anda harus paham, harus memiliki kemampuan untuk menganalisis, dan Anda harus merumuskan, harus membuat. Jadi itu dari mata kuliah kita. Nah, yang pertama, kita mencoba mengulang kembali sekilas bagaimana merumuskan tujuan. Kemudian level-levelnya, ya, level-level itu tingkatannya lah, tingkatan tujuan atau istilah-istilah yang digunakan di dalam merumuskan tujuan. Kemudian kan bagaimana merumuskannya, kemudian bagaimana menganalisis dari tujuan itu. Nah, tentu kan ini untuk mendapatkan pengalaman belajar kaitannya dengan bagaimana mengembangkan tujuan itu kan, di samping kita mendiskusikan, kemudian recording in progress, rujukan juga Anda menganalisis bagaimana tujuan yang dirumuskan oleh orang lain. Oke, itu. Nah, ada yang kemudian yang kedua, merumuskan bahan, materi, sumber. Nah, ini kan. Oke, ini juga harus termasuk di dalam bahan ajar itu ada jenis-jenisnya, ya, karakteristik bentuk, ada bahan ajar itu kan ada yang disebut dengan prinsip, ada konsep, kan itu bahan ajar itu karakteristiknya. Oke. Nah, yang pertama untuk yang tujuan dulu sudah clear semuanya. Maksudnya sudah clear itu dari mulai levelnya, kemudian deskripsi setiap level itu seperti apa, sampai kepada dari mulai SKL, KD, indikator, dan tujuan. Gimana? Sudah clear semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Coba satu aja bisa memberikan contoh, bisa ada yang ditayangkan, punya siapa coba? Satu aja, mana yang SKL, mana yang KD, mana indikator, mana rumusan tujuan. Ada yang? Satu aja. Siapa? Coba. Silakan perwakilan siapa saja, coba ditayangkan. Ada? Kelas A, siapa kelas A? Satu orang, ayo. Ada tidak? Kelas B? Bapak mohon maaf, buat SKL sama KD itu belum. Kenapa? Karena tadi kan udah paham. Jadi kalau paham gimana? Kalau Kemarin tidak baru sampai membuat, kemarin baru rumusan tujuan utama sama rumusan tujuan pembelajaran, Bapak. Iya, atau jangan menunggu, harus mencari contoh. Siapa yang ada contohnya? Sekarang coba gimana?
Ada yang sudah? Coba ada yang sudah mendapatkan? Kalau tidak sampai membuat contoh masih belum dikategorikan paham itu. Kalau hanya membaca, mendengar saja. Mana lo, ada nggak yang sudah? Siapa saja yang sudah mendapatkan contoh? Karena kan ini berurutan ya. Kalau merumuskan tujuan belum paham, belum bisa lah. Nanti akan sulit untuk memilih dan menetapkan bahan. Akan sulit menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran, termasuk menetapkan metodenya ya, termasuk kegiatan pembelajarannya sesuai dengan metode. Kemudian bagaimana evaluasinya. Jadi harus satu-satu karena ini berurutan. Kan di awal sudah dijelaskan bahwa pembelajaran itu sebagai suatu sistem, artinya sistem itu kan saling keterkaitan dari mulai tujuan, bahan, isi, ya, metode, proses, kegiatan, dan evaluasi gitu. Kan Anda tidak harus merumuskan sendiri, kan tinggal mencari, ada kan contohnya SKL waktu itu kan, SKL yang mana, KD, kan ada dari mata pelajaran apa saja, kemudian dari sana indikator, baru tujuan gitu. Kita ini nggak akan bisa berlanjut dulu nih sebelum ini clear dulu nih. Nggak akan bisa berjalan dulu ke bagian B. Gimana tuh? Silakan. Bapak menunggu ya, sebab nggak akan bisa berlanjut nih kalau belum bisa melihat tadi rangkaian dari SKL, kemudian ke KD, kemudian indikator, rumusan tujuan. Ini belum bisa berlanjut ke komponen berikutnya. Bapak menunggu nih. Ada salah seorang misalnya, silakan. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Kalau SKL itu kan surat keterangan lulus gitu ya, Pak? Nggak tahu, sudah salah istilahnya juga, Anda menyebutkannya juga sudah salah. Padahal sudah di awal, sudah dijelaskan ini. Bahkan diberikan contoh, ada surat keputusannya. Nah, istilahnya aja udah tidak tepat, Anda menyebutkan istilahnya aja, terminologinya. Bapak kalau kemarin itu baru yang tentang SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, terus tentang CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan, terus mencari tentang indikator. Nah, indikatornya itu merupakan penanda gitu untuk pencapaian kompetensi dasar. Ya, itu mah konsep, itu mah pengertian, itu mah contohnya mana, gitu aja. Contohnya. Kalau barusan mah tuh hanya menjelaskan apa indikator penanda, orang juga udah tahu lah itu mah. Sekarang kan contohnya mana yang Anda cari gitu. Bapak mohon maaf, kemarin itu Bapak bilangnya cari SKL yang dari Kemendikbud nomor 5 tahun 2022, Pak. Iya, terus KB-nya mana dari mata pelajaran, ambil salah satu mata pelajaran yang Anda minati gitu kan waktu itu. Belum, Bapak. Bapak Ya, udah nggak bisa tuh, nggak bisa jalan ke yang lanjutnya.
Kan untuk KD ini kan tidak harus merumuskan, kan tinggal mencari, banyak itu sumbernya. Baru kalau indikator merumuskan sendiri. Kalau KD itu kan tidak merumuskan, Anda tidak merumuskan kan. Waktu itu kan pilih salah satu KD dari mata pelajaran apa yang Anda minati, baik di SD, SMP misalnya, atau SMA, atau SMK, kan gitu. Nah, nanti dari sana kita mencari indikatornya, bukan mencari, merumuskan indikatornya. Bapak, mohon maaf, izin share screen, mungkin ini benar atau salah gitu, Pak. Saya sudah mencari kemarin, tapi nggak tahu ini benar apa salah gitu. Apakah sudah muncul? Ya, silakan. Ini dari apa SMA, Pak? Pendidikan SMA, mata pelajarannya geografi. Terus? Di sini kan ada kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi bisa dilihat. Apa sudah muncul, Bapak? Ya, ya. Ya, silakan dijelaskan. Anda paham nggak dengan ini, coba? Nah, di sini kan ada kompetensi inti, yaitu K1 dan K1, K2, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Nah, kompetensi dasarnya itu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensinya yaitu poin 3.1.1 yaitu mendefinisikan tentang ruang lingkup pengetahuan geografi. Selanjutnya mengidentifikasikan tentang objek studi dan aspek geografi. Yang 3.1.3 mengidentifikasi objek studi geografi. Sebentar, Bapak. Terus ini kelas berapa ini? Ini kelas 10, Bapak. Oke, 10. Semester 1 sampai semester 2. Oke. Ini dengan siapa ini? Putri Agustina, Pak. Hah? Putri Agustina. Iya, ya ini yang disuruh itu. Putra Agus. Gimana, Pak? Putra Agus apa? Putri Agustina, Pak. Oh, Putri Agustina. Oke. Ya ini. Ini kan Anda tidak harus membuat kan? Mencari, kemudian dianalisis. Nah, tugas Anda tentu sekarang menganalisis. Nah, namanya menganalisis itu kan mengkaji, mengidentifikasi, melihat kaitan, kan gitu. Oke. Ini salah satu contoh. Nah, sebetulnya ini yang indikator pencapaian itu sebetulnya ini dirumuskan oleh guru masing-masing ya. Nah, sebetulnya ini hanya KI sama KD sini nih. Yang sekarang istilahnya disebut dengan capaian pembelajaran. Ini ya CP ini. Kompetensi dasar itu capaian pembelajaran. Dari mata pelajaran mata pelajaran geografi. Nah, jadi tapi meskipun Anda tidak merumuskan, Anda harus paham bahwa inilah rangkaian perencanaan pembelajaran untuk mata pelajaran geografi. Nah, kalau contohnya kan geografi. Nah, mata pelajaran yang lain juga nanti silahkan. Hanya yang harus Anda pahami itu pertama unsurnya ada KI. KI itu kompetensi inti ini. Ya, ini masih dalam kurikulum 2013 ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Mana KI 4-nya coba? Coba scroll ke atas. KI 4-nya ada. Bah, ini kan KI 3. KI 4-nya mana?
Halo? Iya, Pak. Terus KI 4-nya belum muncul. Mana? Nah, ini kan Ini, Pak. KI 4 nih. Jadi KI 1, 2, ini KI 1 itu berkenaan dengan spiritual dan sosial. Ya. KI KI 3 pemahaman, pengetahuan, dan KI 4 adalah keterampilan. Coba lihat. Coba lihat sekarang ke atas, ambil scroll ke atas. Nah, ada berapa KD, coba lihat. Untuk di kelas berapa ini? Kelas berapa ini? 10, Pak. Kelas 10, ganjil dan genep, berarti kan ini 2 semester ya. Nah, Iya. ada berapa KD-nya, ada berapa? 3.1. Pak. Hah? Ini. Ya 3.1, 3.2 mana? 3.1. Belum ada, Pak, di sini. Ke bawah, Bud, ada, Bud. Jadi dari 3.1 langsung ke 4 Ini. ya. Ah, data 3.2. Ini 3.2 ada data. Ini 3.2 ada kan? Ada, Pak. Coba yang 3.1, yang 3 dulu, 3.1 yang atas tadi. Ini, coba lihat. Ini berarti dengan apa? Berhubungan dengan apa? Membahas mengenai apa? Cakupannya 3.1 itu mengkaji tentang apa? Ya, ini kan analisis, Anda harus mampu menganalisis. Tentang itu, Pak, pengetahuan tentang geografi. Pengetahuan dasar ya. Pengetahuan dasar. Nah, jadi ini lihat. Jadi mata pelajaran geografi di kelas 10 itu, jadi kalau dikelompokkan fokus kajiannya, kata kompetensi dasar itu fokus kajiannya, pertama pengetahuan dasar tentang geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan satu, kan gitu. Baru 3.2, yang 3 dulu. 3.2 mana? Ini, Pak. Nah, ini masih pemahaman dasar-dasar pemetaan, penginderaan, jauh, dan sistem informasi. Nah, ini kan masih berhubungan kelompok fokus nomor 3. Nah, apakah sampai 3.2 atau ada mungkin 3.3? Ini ada 3.3. Nah, 3.3 masih pemahaman, pengetahuan, langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. Nah, ini kan. Terus 3.3 ada 3.4? Ini, Pak. Nah, menganalisis tuh kan, pemahaman ya, memahami. 3.4 sudah tinggi nih, analisis dinamika planet bumi. Terus masih ada nggak 3.5? Masih. Nah, 3.5 menganalisis dinamika. Oh, kan 3.4 sudah tinggi tuh. Kalau yang pertama kan 3.1, 2, 3 itu masih memahami. Sedangkan 3.5 sudah menganalisis. Nah, terus masih ada nggak 3.6? Masih, Pak. Nah, menganalisis. Masih 3 masih menganalisis. Terus sampai berapa? Ada 3.7? Sampai 3.7, Pak. Nah, 3.7 apa coba? Menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya. Jadi kalau kita coba kelompokkan untuk KD 3.1, fokusnya adalah pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang dasar-dasar geografi. Yang pengetahuan ini levelnya dari level C2 memahami ya sampai C berapa? 4 kan menganalisis nih kemampuan bagaimana peserta belajar atau siswa memiliki kemampuan memahami tentang dasar-dasar pengetahuan tentang geografi sampai kepada kemampuan menganalisis. Nah, ini kemudian nomor 4 coba. Tadi nomor 4, 4.1. Mana 4.1? 4.1. Nah, ini sudah coba lihat 4.1. Apa ini? Bacakan. Kan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi. Menyajikan contoh penerapan pengetahuan. Jadi ini sudah level berapa ini? 4.1.
Level 3, Pak. Apa level 3? Apa level 3 itu? Sudah mulai praktik, Pak, menerapkan contoh. Menerapkan, membuat contoh, kan itu sudah penerapan. Jadi di sini levelnya level 2, level 3, level 4. Jadi sudah bagus ini dari segi levelnya. Ini fokusnya, jadi contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari. Ini kan sudah aplikasi, penerapan. Nah, itu kan. Ini untuk KD. Nah, sekarang satu KD ini kan untuk berapa pertemuan? Nah, ini kan ini hanya 3 sampai 4 ya, tidak ada 5 ya, tidak ada nomor 5 ya. 3 kan? Sampai 4. Hah? Sampai 4.7. Iya, artinya kan nomornya dari 3 dan 4 kan gitu. Iya, Pak. Berarti 1 dan 2-nya ini di mana ini? Nah, ini kan ini kelas semester semester kelas 11 ke 10 itu berarti kelas berapa SMA? Kelas 1. Kelas 1. Oke. Berarti kan ini sudah levelnya level 3 ya, 3.1. Kelas 1 ya. Oke. Nah, ini sudah kita coba contoh, lihat contoh yang satu dulu nih. KD, coba lihat. Sudah paham ini? Coba bedakan apa, coba silakan. Coba fokus sekarang Anda, KD dan indikator. Lihat, KD dan indikator. Kemudian coba Anda analisis apa persamaan KD dan indikator, dan yang kedua, di mana perbedaan prinsipnya, tuh kan? Jadi pertama, apa persamaan antara KD dengan indikator, dan yang kedua, apa prinsip perbedaan antara KD dengan indikator. Nah, gitu. So, ini harus paham. Kalau kompetensi dasar itu lebih umum, lebih ke dasarnya gitu, yang akan dipelajari pada indikator pencapaian kompetensi. Sedangkan kalau indikator pencapaian kompetensi itu adalah bagian-bagian dari kompetensi dasar, lebih perinci gitu, Pak. Nah, jadi apa hubungannya dan perbedaannya apa? Yo, jelaskan. Hubungannya antara KD dengan indikator. Udah yang satu dulu, yang tadi yang atas. Nah, kita lihat ini. Hubungannya sama fungsi keduanya itu sebagai acuan proses dan hasil belajar, Pak. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Kan waktu itu sudah dijelaskan apa bedanya antara CP dengan indikator atau KD dengan indikator. Ayo. Dari sini aja, ini kan kelihatan nih, ini jalan ini aja, lihat nih. 3.1 dengan 3.11. So, apa bedanya? Prinsip yang membedakan 3.1 dengan 3.1.1. Izin menjawab, Pak. Kalau kompetensi dasar tuh kayak lebih spesifik mungkin ya. Spesifik. Nah, kalau indikatornya itu kayak wujudnya itu gitu. Wujud dari kompetensi dasarnya itu. Dibalik itu. Dibalik. Ini gimana nih, masih belum bisa membedakan nih.
Ini dari katanya aja nih. Kata kerja yang digunakan untuk KD. Kalau KD itu cuma memahami saja, Pak. Tapi kalau indikator itu mencapai Pertanyaan tujuan saya, apakah hanya memahami saja? Salah jawabannya kalau hanya dikunci dengan memahami. dan menerapkan, Pak, dalam kehidupan. Jadi juga dengan praktek gitu. Bedanya kan KD ini sama dengan CP ya, capaian pembelajaran. Artinya kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam setiap event pembelajaran kan gitu. Setiap tahapan pembelajaran. Nah, di sini kan tahapan pembelajarannya ada 3.1, 3.2 sampai 3.7 kan? Dan itu kan tahapan-tahapan kompetensi yang harus dikuasai dari materi pembelajaran tentang geografi. Nah, penguasaan ini untuk untuk kompetensi dasar ini rumusan kompetensinya itu masih bersifat umum. Itu jadi umum, masih bersifat umum, masih bersifat abstrak. Mana yang menandakan bahwa untuk CP atau KD ini kualifikasi kemampuannya masih bersifat umum atau abstrak? Anda bisa melihat dari kata memahami, coba aja. Kalau saya tanya kepada Anda, kalau memahami ini masih abstrak atau sudah konkret? Masih abstrak, Pak. Masih abstrak. Nah, jadi selain memahami, kata-kata yang menunjukkan kualifikasi yang masih abstrak, apalagi coba? Selain kata memahami, cari kata kerja lain. Terapannya, Pak, menerapkan. Menerapkan itu sudah. Mengingat, Pak. Mengingat. Apalagi? Mengetahui. Mengolah. Mengetahui, mengingat, kemudian memahami. Tadi kan itu kan masih kata-kata umum, abstrak kan. Nah, maka coba lihat sekarang yang 3.1.1. Dari 3.1 ini kita masih abstrak, belum memiliki gambaran yang konkret kompetensi atau kemampuannya. Nah, maka agar peserta didik dapat diukur kemampuannya, kompetensinya bisa dilihat, apakah benar sudah mampu atau belum, kan harus ada ciri. Nah, maka dijabarkan ke dalam sejumlah indikator, sejumlah ya. Artinya boleh berapapun. Di sini kan banyak nih, ada sampai 3.1 titik berapa tuh? Untuk 3.1 coba lihat. 3.1 sampai 26 ya. Ya kan? Iya kan sampai 26 ini? Iya, Pak. Nah, ini kan apakah harus sampai 26 semuanya? Tidak. Judgment-nya ada pada titik 3.127 ya. Ini sampai 27 tuh. Nah, ini apakah harus sampai 27 setiap KD itu dijabarkan ke indikator harus sampai 27? Tidak. Judgment-nya ada di siapa? Ada di penanggung jawab, ada di guru dari mata pelajaran geografi sendiri yang tahu persis. Yang jelas, apakah dengan 27, ini kan 3.127, apakah dengan 27 indikator ini, terus ke atas sekarang, ke atas. Nah, apakah dengan 27 indikator ini sudah bisa disimpulkan? Artinya, kalau peserta didik sudah menguasai ke-27 indikator, apakah sudah disimpulkan bahwa peserta didik itu paham tentang pengetahuan dasar geografi? Kan gitu. Ngerti nggak? Paham nggak?
Jadi apakah kalau siswa atau peserta didik menguasai sebanyak 27 indikator, ini bisa disimpulkan bahwa merepresentasikan dia sudah memahami pengetahuan dasar tentang geografi. Pengetahuan dasar. Kan gitu? Nah, ada pertanyaan sampai di sini enggak? Halo, sudah jelas di sini lihat ke ini apa namanya hubungannya dan perbedaannya. Clear sampai di sini. Kita KD dulu dengan indikator dulu nih, KD dengan indikator dulu. Nah, silahkan baca nomor siapa yang ini 3.1.1 baca indikatornya. Mendefinisikan tentang ruang lingkup pengetahuan geografi. Ulangi yang jelas. Mengidentifikasikan tentang ruang lingkup nomor satu. Mendefinisikan tentang ruang lingkup pengetahuan geografi, Pak. Iya, mendefinisikan bukan mengidentifikasi. Ulangi. Baca. Mendefinisikan tentang ruang lingkup pengetahuan geografi. Ini kan mendefinisikan tentang ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, sekarang kalau 3.1.1 mendefinisikan, apakah Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian daripada pemahaman pengetahuan dasar geografi? Kalau misalnya peserta didik bisa mendefinisikan ruang lingkup pengetahuan geografi, apakah ini menunjukkan hubungan pemahaman ya, pengetahuan tentang dasar geografi? Iya Pak, menunjukkan. Iya, kan itu menunjukkan hubungan kan. Nah, lalu bedanya apa? Tadi kan, jadi kan yang Bapak tanyakan, apa hubungannya, analisis hubungannya, dan apa bedanya? Sekarang menunjukkan hubungan kan, kalau peserta didik bisa mendefinisikan pengetahuan geografi, berarti dia sudah memiliki pemahaman pengetahuan dasar geografi, tapi masih sedikit gitu kan. Kalau hanya mendefinisikan kan dia sudah memiliki pemahaman, tetapi masih sedikit. Itu hubungannya. Jadi hubungannya ini menunjukkan sedang dikaji fokusnya tentang pengetahuan dasar geografi. Gitu. Lalu bedanya di mana? Kalau tadi kan hubungannya, bedanya di mana? Bedanya di mana di sini? Bedanya lebih spesifik, Pak. Ya, apa yang lebih spesifik? Coba jelaskan apa yang lebih spesifik itu. Karena penjelasannya mengenai definisi dari ruang lingkup pengetahuan geografi. Coba ulangi yang jelas gimana perbedaannya? Perbedaannya kalau di KD kan Pak masih abstrak gitu Pak, cuma memahami pengetahuan dasar geografi. Nah di indikator pencapaian kompetensinya itu lebih spesifik karena siswanya dapat mendefinisikan tentang ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah itu. Tapi kan baru satu. Jadi untuk menunjukkan atau merepresentasikan seseorang, apakah dia sudah menguasai atau belum terhadap objek yang menjadi kajiannya, kan harus banyak indikator, banyak ciri. Nah, tadi baru 3.11 itu 3.1 itu baru satu. Makanya ketika dilihat semuanya ada berapa? Tadi kan ada sampai 27. Ini untuk apa? Yang 27 itu adalah bagian-bagian untuk menunjukkan penguasaan seseorang terhadap 3.1, yaitu pengetahuan dasar geografi. Gitu. Nah, sekarang apa materi yang tepat? Nah, sekarang sudah mulai ke bahan ajar, yang komponen yang kedua, isi. Apa bahan ajar, materi atau topik yang sesuai untuk 3.1.1?
Apa? Teori, Pak. Hah? Teori tentang ruang lingkup geografi. Ya, ruang lingkup tentang geografi, konsep atau teori ruang lingkup pengetahuan geografi. Kan gitu. Jadi makanya tadi Bapak mengatakan di awal, kalau Anda belum clear dengan tujuan, kita tidak akan bisa lanjut ke menetapkan isi, mengembangkan isi atau sumber. Karena ini kuncinya. Anda sudah punya gambaran, kalau sudah jelas, KD-nya sudah jelas, indikatornya sudah jelas, maka Anda akan bisa menebak, bukan menebak ya, Anda bisa menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan materi. Nah, makanya pembelajaran dikatakan sebagai suatu sistem. Gitu. Ini belum kepada metode apa yang cocok, belum kepada nanti jenis evaluasi, apa evaluasinya belum, tapi baru mengkaji sekarang hubungan KD, indikator dengan bahan ajar dengan materi. Oke. Nah, sekarang buat pertanyaan, silakan. Buat pertanyaan yang bisa kita mendapatkan data dan informasi mengenai 3.1.1. 3.1.1. Gimana bunyi pertanyaannya coba? Untuk mendapatkan data bahwa atau informasi bahwa siswa sudah menguasai, sudah memahami tentang ruang lingkup, tentang pengertian ruang lingkup pengetahuan tentang geografi. Coba buat pertanyaannya. Pak izin menjawab. Silakan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ruang lingkup pengetahuan geografi? Apa yang dimaksud dengan ruang lingkup pengetahuan geografi? Bisa pertanyaannya secara lebih tegas lagi, ada kata-kata yang lebih tegas, yang lebih bagus? Apa pengertian dari ruang lingkup pengetahuan geografi? Ulangi. Apa yang dimaksud dengan geografi? Apa yang dimaksud? Nah, mungkin akan lebih bagus jika coba jelaskan, misalnya kan gitu, kan definisi, kan mendefinisikan tuh. Jelaskan definisi atau pengertian tentang ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah kan Anda kalau sudah punya ini, Anda akan mudah menentukan merumuskan materi, tinggal nanti metode kan belum sampai kepada metode. Tapi kita ingin melihat dulu dari sini. Oke. Sampai di sini mendefinisikan, ada mengidentifikasi itu kan, ini menunjukkan level-level dari teorinya belum. Coba, kalau 3.1.11 mengeksplorasi, ini masuk level kognitif level berapa ini? Coba. Yang 3.1.11 kalau dikaitkan dengan teorinya Bloom, ini masuk ke level yang mana ini? Analisis bukan, Pak? Hah? Analisis bukan? Apa sama gitu eksplorasi dengan analisis? Apa ya? Bukan, Pak. Ya, mengeksplorasi itu apa? Mengeksplor. Apa mengeksplor? Menerapkan bukan? Hah? Menerapkan. Mengeksplorasi temuan data. Jadi bisa mengeksplorasi temuan. Ini lihat dalam konteksnya ya. Mengeksplorasi temuan data. Jadi bisa ada unsur analisisnya, iya, betul. Memajang, gitu kan, mendisplay, memperlihatkan. Nah, ini kan, ini. Nah, jadi ini coba lihat. Ini kata-kata kerja yang untuk indikator. Coba lihat semuanya. Ini sudah menunjukkan kata kerja yang lebih spesifik.
Contohnya apa? Tadi aja Anda membuat 3.1.1 dengan pertanyaan, coba jelaskan pengertian ruang lingkup pengetahuan geografi. Tuh, kan? Ini Anda akan mudah menuturkan. Nah, kita coba, nah ini orang Tekpen, Anda harus paham bahwa rangkaian tujuan ini seperti ini. Ya. Nah, meskipun tidak setiap guru lah merumuskan KD, karena kan ini dirumuskan oleh tim ahli lah. Ahli dari apa? Ahli dari mata pelajaran geografi. Yang merumuskan 3.1 KD ini adalah guru juga. Hanya tidak setiap guru di seluruh Indonesia merumuskan masing-masing, tidak. Ini ada tim dari geografi dengan teamwork-nya merumuskan. Maka ada 3.1, 3.2 sampai 3.7 kan. Nah, ini kalau sudah disepakati, ini secara nasional, ini KD ini adalah nasional untuk mata pelajaran geografi. Nanti kalau sudah disepakati nasional, maka disebarkan ke seluruh sekolah di Indonesia. Bahwa seluruh sekolah di Indonesia harus mengacu kepada KD yang sama. Nah, sementara indikator, kalau menurut aturan, ketentuan, indikator itu tidak dirumuskan secara nasional. Ini diserahkan kepada sekolah, kepada guru masing-masing. Gitu untuk indikator ini. Sehingga boleh jadi nanti untuk satu KD, misalnya 3.1, di sekolah yang lain mungkin banyak, kemudian di sekolah yang lainnya mungkin penjabarannya tidak secara lebih detail gitu kan. Nah, ini tergantung kepada kreativitas, pemahaman dari profesionalitas guru masing-masing. Nah, tetapi di sini ini sudah dirumuskan ini indikatornya. Saya tidak tahu ini SMA di mana apa namanya. Karena kalau indikator itu dirumuskan oleh sekolah masing-masing. Tapi nggak apa-apa lah, Anda paham aja intinya hubungan antara KD dengan indikator serta perbedaannya, gitu kan? Oke, nah ini coba lihat sekarang ruang lingkup materi fokus yang paling kanan. Untuk 3.1 sampai berapa tadi? 3.127 ya? Iya kan? Iya, Pak. Nah, kajiannya ada 1, 2, yang paling kanan sekali ini materi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bidang kajian untuk sebanyak 3.127. Nah, sehingga dari 6 ini kan ada beberapa indikator, coba misalnya saja hitung, coba lihat. Untuk yang pertama ini, apa nih yang pertama, yang paling kanan? Halo, baca. Ruang lingkup pengetahuan geografi. Nah, sekarang tinggal Anda coba identifikasi untuk yang paling kanan, yang nomor 1, ruang lingkup ini, itu hubungannya coba dari indikatornya mencakup berapa indikator ini? So, mana yang termasuk indikator dari nomor berapa sampai nomor berapa yang termasuk kepada ruang lingkup. So, ini kan sedang menganalisis. 1 aja, Pak. Hah? 1 sampai 6 bukan, Pak? Enggak, makanya bisa dilihat coba. 1.1, Pak. 31.1, terus apa lagi? 3.1.7, Pak. 3.1.2 masih berhubungan kan? Berhubungan kan? Berhubungan dengan ruang lingkup ya? Iya. Iya. Mengidentifikasi objek studi geografi ini berhubungan dengan ruang lingkup juga. Walaupun di sini ada juga objek studi dan aspek geografi kan itu kan. Nah, ini. Jadi di sini nanti Anda mencoba menganalisis, mencocokkan mana yang masuk ke ruang lingkup, mana yang masuk ke objek, mana yang masuk ke konsep esensial, mana yang masuk ke prinsip, mana yang masuk ke pendekatan, mana yang masuk ke keterampilan. Dari 3.1 sampai 27.
Jadi semuanya sekarang menggunakan sumber yang sama aja. Ini yang dapat dari siapa tadi? Putri siapa? Saya Pak, Teragustina. Hah? Ya, menggunakan contoh ini aja, ya. Tapi tinggal sekarang Anda, ya jelas kalau 3.1 ini sudah dijabarkan ke indikator 3.11 sampai 3.127. Nah, sekarang tinggal Anda mencoba melihat, menganalisis, memetakan kaitan 3.11 dengan materinya. Sehingga boleh jadi nanti ada gambarnya itu menunjukkan peta hubungan yang silang, yang tidak gitu-gitu. Coba bisa coba dibuatkan, misalnya contoh sajalah, contoh coba. Coba ini tidak bisa di ini ya. Yang ruang lingkup coba bisa di enter tidak itu? PDF ini? Ini PDF. Word Pak bisa. Sebentar. Coba. Kalau Word. Kita kan menganalisis sekarang hubungan bahan ya sekarang. Tujuan sudah jelas. Sudah? Enter coba ruang lingkup pengetahuan. Nah, itu coba bisa dipakai nomor tidak? 1, 2, 3. Nah, klik nomor. Ya, oke. Sekarang nomor 1. Nomor 1. Nah, tinggal Anda sekarang jangan merumuskan. Anda sekarang tinggal melihat. Kasih tanda aja dalam kurung. Boleh di sana dalam kurung. Yo. 31.1. Kemudian strip atau koma boleh. Nah, indikator mana lagi yang berhubungan dengan konsep, dengan ruang lingkup pengetahuan geografi? Gitu, tinggal gitu aja. So, silakan. 1.1 sampai 31.7 Pak. Coba, boleh. Silakan. Coba. Kasih contoh aja, silakan. Sok terus. Sampai 3.7 ya, mendeskripsikan aspek-aspek geografi. Oke. Nah, kan berarti untuk nomor 1 ini materi nomor 1 lah gitu. Materi nomor 1 itu adalah mewadahi indikator 3.11 sampai 7. Nah, coba sampai 3.7 kan gitu. Walaupun boleh jadi di nomor 2 ada hubungannya dengan 3.1, 3.13 kan? Coba ada hubungannya tidak? Nomor 2 di enter ke bawah. Enter. Nah, nomor 2 ada hubungannya enggak dengan 3.1, 3.3? 3.1.3 Pak. Ada hubungannya tidak? Ada Pak. Nah, coba tulis, ketik aja. 3.1.3. Nah, kalau kurung tutup. Nah, sekarang di nomor 1 masuk tidak tadi? Di nomor 1 yang paling atas. Masuk kan? Karena kan 3.1 sampai 3.17 kan? Iya Pak. Nah, coba itu kurung tutup dulu nomor 2 ini kurung tutup. Nah tidak apa-apa, berarti ada irisan nomor 1 dengan nomor 2 itu materinya ada irisan, nggak apa-apa. Bahkan nanti mungkin ada di nomor 1 ada, di nomor 2 ada, di nomor 3 juga ada, nggak apa-apa. Kan gitu. Nah, jadi ini sudah menunjukkan pemetaan hubungan antara KD, indikator dengan materi, gitu. Makanya tadi Bapak katakan tidak susah kita kalau akan menetapkan memilih bahan sumber kalau belum clear dulu KD dengan indikatornya. Gitu kan.
Nah, sehingga nanti ini semuanya, halo semuanya ya, ini silakan. Semuanya nanti 3.1 sampai 3.127 harus dibagi, atau bukan dibagi, ya bukan dibagi habis ya, harus terpolakkan. Ya, terpolakkan pada nomor 1 sampai nomor 6. Halo? Sehingga tidak boleh ada yang terlewat nanti. Bisa paham maksudnya? Sekarang coba, baru berapa ini, hitung aja. Nomor 1 baru berapa tuh? Nomor 1 yang paling kanan itu baru berapa? 7 ya? Halo? Iya Pak, 7. Nah, sok sama dengan 7 lah, tulislah sama dengan 7 lah. 7 sama dengan 7, trik 7, tambah plus nomor 2, 1, nomor 2 baru 1 kan? Iya kan? Tuh, 1, total jadi berapa? 8. 8. Sementara semuanya ada berapa? 27 Pak. Nah, berarti ada berapa lagi sisanya? 19. 19. Nah, ini 19 itu harus masuk, didistribusikan ke nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitu. Itu maksudnya pemetaan antara indikator dengan materi. Begitu. Sebab kalau misalnya saja ada satu indikator, contoh yang paling kanan, katakanlah coba beri warna kuning nomor 3.112 blok. Misalnya nanti setelah dipetakan, nah itu blok, coba blok beri warna kuning. Nah, misalnya ini ya, misalnya setelah dicoba dipetakan ada 3.112 tidak masuk ke nomor 1 tidak, nomor 2 tidak, misalnya sampai kepada nomor 6 tidak. Berarti nomor 3.112 ini harus dibuang. Karena tidak masuk ke kajian-kajian 1 sampai 6 misalnya begitu. Berarti kan ini analisis, namanya analisis misalnya seperti itu. Misalnya setelah dikaji ya, dilihat hubungannya antara indikator dengan materi, ada ini indikator nomor sekian tidak terwadahi dalam materi nomor 1 sampai dengan nomor 6. Nah, pertanyaannya pertama, apakah 3.112 ini langsung dibuang? Atau yang kedua, menyisipkan materi sehingga tambah 1 menjadi 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan begitu. Nah, hanya tinggal sekarang kalau menyisipkan materi menjadi 7, lihat dengan waktu yang tersedia dalam 1 semester untuk jumlah pertemuannya, apakah masih memungkinkan atau tidak. Jangan-jangan misalnya saja waktunya untuk 1 semester sudah tidak memungkinkan. Nah, maka boleh indikatornya ini dihilangkan, begitu. Selama Selama kompetensi dasar bisa tercapai. Maka ingat ini 3.1 harus menjadi form yang pertama, harus menjadi rujukan yang pertama sebelum dijabarkan ke indikator dan lain. Dan begitu. Nah, begitu juga nanti ada KD 3.2, 3.3 dan seterusnya. Nah, begitulah. Ini menunjukkan hubungan antara KD dengan indikator. Clear? Sampai di sini clear? Ya. Nah, sekarang ini coba ada berapa ini? Kelas A. Ini kelas berapa ini? A atau B yang geografi, yang contoh geografi itu? B, Pak. Kelas B, Pak. Kelas B. B. Nah, sebagai pembanding kelas A mencari 1 untuk mata pelajaran yang lain, bukan geografi.
Kelas A ya. Jadi nanti ada dua kelas, A dengan B. Ya, halo kelas A? Kelas A, halo? Ya, halo Pak. Ya, jadi nanti Anda mencari ini juga rumusan KI, KD, indikator, ya, formatnya seperti ini. Tapi untuk mata pelajaran yang lain silahkan pilih salah satu. Tugasnya pertama ini memetakan ini yang ini nih belum selesai kan ini nih yang kelas B nih. Halo kelas B belum selesai kan? Baru contoh Ya, aja Pak, kan. Nomor 1 ya. itu baru 3.11 sampai 3.17 kan gitu. Nah, bagaimana dengan nomor 2, bagaimana nomor 3, mana nomor 6, sehingga Anda paham, oh iya ini menunjukkan hubungan antara indikator dengan KD. Oke, gitu. Nah, sekarang coba buat silahkan dalam Excel ini ikuti ini KI, KD, indikator, materi, tambah ke kanannya metode pendekatan atau metode. Sok dibuat sekarang. Ini di close dulu. Ini nih kepalanya, coba sok. Sehingga nanti Anda akan memiliki rangkaiannya, paham terhadap rangkaiannya. Sok dibuat. Silakan salah seorang. Udah, siapa yang membuat? Buat siapa? Yang kelas B tadi aja, yang kelas B yang dari geografi tadi silakan. Itu tidak ditambah tabel aja Pak di sampingnya gitu. Tambah tabel kolom ya. Kolom di samping kanannya satu lagi, 2 lah. Mana yang paling kanannya mana? Udah ditambah belum? Ke kanan kolom. Ini sebentar Bu. Ya, sip. Udah dulu. Nah, oke, balik. Pendekatan, ketik di sana. Strik piring metode. Pendekatan, model, bolehlah. Model strip miring, model strip miring lah. Strip miring, model, pendekatan, strip miring, jangan koma. Nah, model, strip miring, metode. Nah, gitu. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ke hubungan antara tujuan, isi, sudah ini kok
Coba beri nomor ya. KI itu yang paling kanan. Biar ini nanti menyebutkan. Ini yang paling kanan ini 1 KI ya. KI ini nomor 1. Kolom bukan di sini yang paling kolom KI itu. Kolom KI diberi kompetensi inti itu ada di akhirnya dalam kurung nomor 1. Bukan di sana. Kursor Anda tarik ke sebelah kiri, ke kolom paling kiri. Nah, kompetensi inti di akhirnya dalam kurung di sini. Oke, 1. Di enter dulu, di ini dulu 1 biar tidak bersatu, biar tidak nempel. Nah, kurung tutup. Nah, KD berarti nomor 2. Nah, ini, oke. Ini nomor 2. Indikator nomor 3. Ya, materi nomor 4. Nah, nomor 5 metode pendekatan nomor 5 di sana. Oke, good. Nah, itu kalau bisa disamakan di bawah nomornya itu kayak nomor 5 ini nih, nomor 4 juga di bawah di enter biar kelihatan rapi. Yang nomor 4 itunya nomornya dikebawahkan seperti yang nomor 5. Nomor 4 di enter, dalam kurung nomor 4 di enter biar ke bawah. Seperti pendekatan dan model tuh kan bagus tuh. Nah, enter, kenapa nggak pindah? Nah, gitu. Sama nomor 3, oke. Nomor 3 tuh sama. Iya. Nah, nomor 1 juga sama. Nah, begitu. Nah, sekarang coba pilih indikator yang homogen. Ini yang 3.12 ini dihilangkan ya bloknya. Yang blok kuning dihilangkan kan tadi contoh aja ini. Dihilangkan warna kuningnya, dinormalkan lagi, no clear, ya. Nah, sekarang tinggal kalau untuk satu pertemuan saja mengajar, kita akan membahas mengenai ruang lingkup pengetahuan geografi. Kan di sini banyak indikatornya ada sampai 7. Apakah untuk satu pertemuan itu berapa JP biasanya? Halo? 2, Pak. 2 JP. Nah, misalnya untuk 2 JP itu kan 90 menit ya, 90 menit. Apakah kan tadi sudah 3.1 sampai 7 ada 7. Apakah ini cukup semua untuk satu pertemuan 2 JP atau terlalu banyak? Nih, 3.1 sampai 3.17. Apakah kalau satu pertemuan, apakah ini terlalu banyak atau gimana? Misalnya kita bagi dua pertemuan misalnya. Nah, coba beri warna 3.1 sampai 3.3 blok. Katakanlah kayak blok ini. Nah, blok beri warna kuning misalnya. Ya, silakan. Nah, misalnya untuk satu pertemuan ini 3.1, jadi pertama mendefinisikan, mengidentifikasi tentang objek studi geografi, dan nomor 3 mengidentifikasi objek studi geografi misalnya. Kan gitu. Nah,
Sudah ditentukan ini indikatornya untuk satu pertemuan ke satu. Nah, kira-kira pendekatan atau kita menggunakan pendekatan apa nih? Metodenya apa atau modelnya? Silakan klik di nomor 5, nomor 5. Kursornya di nomor 5 kan. Di atas. Oke. Ini nomor 5 nih. Nah di sana. Kira-kira metode apa yang pas untuk mengajarkan 3.1 sampai 3.3 dengan metode yang kita pilih yang bisa merangsang, mengaktifkan siswa belajar. Misalnya apa di sini? Misalnya scientific, coba. Scientific tulis. Nah, scientific method. Scientific method. Misalnya kan gitu, tambah lagi yang lain. Oke. Nah, di sini baru ada langkah-langkahnya. Pendekatan di paling kanan, langkah-langkah kegiatannya. Sok di sebelah kanan. Nah, di sini. Langkah-langkah kegiatannya. Oke, sudah. 1 misalnya beri nomor. Nomor 1. Nomor 1, ya, klik. Nomor 1 ketik. Nomor 1. Mana nomor 1? Enggak muncul. Enggak muncul. Nah, 1, tarik ke kiri. Itunya tuh, tarik ke kiri. Nah, gitu. Sip. Nah, jadi apa kegiatan nomor 1 sesuai dengan, nah ini sudah masuk ke sekarang ke prosesnya. Kan sistem pembelajaran itu ada 4 ya. Tujuan, kemudian ada isi, yang ketiga metode, proses atau proses. Nah, sekarang masuk ke nomor 3, ini proses. Kegiatannya apa? Ini nomor 5, nomor 6 sama ya, nomor 5 dan 6 itu sama satu kegiatan. Oke. Nah, sekarang apa kegiatannya? Kalau saintifik apa saja? Kegiatannya apa? Nomor saintifik apa saja? 1 apa? Kalau tahap ada namanya, ada sintaknya, ada tahapan-tahapan kegiatannya. Siapa yang tahu? Ada mengamati, Nah, bertanya. coba tulis dulu. Mengamati. Nah, titik-titik lah, barulah kesananya nanti silakan apa. Nah, titik-titik aja dulu lah. Silakan, titik-titik aja terus, stop. Nah, berarti kan mengamati apa? Lihat dengan indikator dan materi. Mengamati tentang apa? Kan gitu. Yang kedua apa setelah mengamati? Menanya, Pak. Oh, Bertanya. menanya atau mendiskusikan, boleh menanya lah. Menanya tentang apa? Di sini kan ada nanti. Kemudian Mengumpulkan informasi atau mencoba. Nomor 3, mencoba. Ya. Mencoba tentang apa? Lihat dengan konteksnya yang warna kuning itu nanti ya, tinggal dihubungkan saja. Terus nomor 4. Ada mengkomunikasikan ulang. Belum, sebelum mengkomunikasikan. Menanya, mencoba, apalagi? Oh iya, mengolah informasi. Ya. Mengolah informasi. Bukan mengolah, istilahnya apa? Mengasosiasikan. Mengasosiasikan, menalar ya. Coba lihat tadi nanti, menalar.
Bolehlah nanti bahasanya apa, tidak harus selalu menalar ya. Pokoknya yang identik dengan maknanya itu bolehlah. Terus Mengkomunikasikan ulang. nomor 5 apa? Mengkomunikasikan ulang. So, mengkomunikasikan. Nah, tinggal Anda mendeskripsikan, mengamati apa, menanya apa, mencoba apa, menalar tentang apa, serta mengkomunikasikan apa. Lihat selalu kaitannya dengan yang warna kuning ini, yang konteksnya yang warna kuning ini. Pengetahuan, materinya tentang pengetahuan dasar, ruang lingkup, pengetahuan geografi. Anda tinggal merumuskan saja nanti. Kan gitu. Nah ini, jadi kalau Anda sudah menetapkan memilih satu pendekatan atau metode tertentu, misalnya metodenya diskusi kan gitu. Nah kalau diskusi itu kegiatannya apa saja? Satu, mengamati tentang masalah yang didiskusikan kan gitu. Yang kedua, membuka forum tanya jawab. Yang ketiga, itu kalau diskusi misalnya sesuai dengan tahapan-tahapan diskusi. Kalau pemecahan masalah misalnya saja kan, pertama ada masalahnya, yang kedua menyampaikan dugaan, yang ketiga mengumpulkan data, keempat mengolah data, kelima menyimpulkan. Kalau kebetulan metodenya pemecahan masalah. Kalau proyek misalnya, berarti kan ada yang dikerjakan apa yang pertama dan selanjutnya, dan seterusnya. Nah ini sudah menunjukkan hubungan. Ya, keterkaitan antara 1, 2, sampai 3 proses. Nah, lalu pertanyaannya, nomor 5, di sini coba lihat, nomor 5 kan scientific method. Apakah dalam langkah-langkahnya itu harus semuanya masuk dalam setiap pembelajaran? Misalnya kan di sini langkah-langkahnya 1 sampai 5. Tidak juga ya, tidak selalu harus setiap pertemuan ada kelima-limanya. Boleh misalnya pertemuan ke-1 sampai 1, nomor 2 dan nomor 3 menalarnya dan mengkomunikasikannya belum misalnya, nggak apa-apa. Jadi tidak selalu semua sintak untuk setiap model itu harus selalu ada dalam setiap pertemuan, harus selalu dirumuskan dalam setiap pertemuan, tidak selalu ya. Ya, nah ini mungkin nanti pertemuan berikutnya misalnya ada sampai 4 dan 5 menalarnya kan, mengkomunikasikannya kan gitu. Tapi untuk pertemuan ke-1 misalnya baru kegiatannya 1, 2, nomor 3 baru sampai pada mencoba. Karena waktunya tidak cukup, maka untuk menalar dan mengkomunikasikannya nanti pada pertemuan berikutnya. Kan begitu. Itu tinggal mengatur begitu saja. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah sampai ke 5 ini. Padahal kalau kita simpelkan nomor 1, 2, nomor 3 silakan beri warna ini nomor 1, 2, 3 diberi di blok. Kolom 1, 2, 3 blok. Atasnya beri warna, misalnya warnanya apa yang beda. Coba hijau misalnya. Bolehlah. Mana nih? Salah pakai itu mah tuh. Nah, begitu. Kalau tidak kelihatan ya tulisannya pias, dan silakanlah. Kemudian materi satu warna udah. Yang paling kiri yang paling kanan aja. Nah, yang paling kanan bedakan pendekatan dan langkah itu. Nah, coba diberi warna lagi, bedakan. Ya, maksudnya untuk Anda, misalnya saya aja yang penting bedakan aja. Nah, gitu. Oke. Berarti di sini ada berapa warna ini? Kelompok. Ada 1 kan, 1, 2 dan 3 kan 1 warna ya. Nomor 4 1 warna, 5 dan 6, 5 di sini 1 warna. Artinya apa? Kalau dilihat dengan hubungannya komponen-komponen pembelajaran, sebetulnya ini 1, 2 dan 3 itu masuk ke komponen yang pertama, komponen tujuan atau capaian pembelajaran.
Nomor 4 ini masuk ke materi, isi, komponen isi. Nah, yang 5 ini masuk ke komponen proses atau metode. Kalau dalam komponen pembelajaran masuk menjadi nomor 3 ini. Berarti ini yang 5 ini kalau disimpelkan ini baru 3 komponen pembelajaran. Ini sampai nomor 3 komponen tujuan, nomor 4 komponen isi, nomor 5 komponen metode. Tinggal satu lagi minggu depan, kita evaluasinya minggu depan. Oke, nah sekarang begini, halo, kedengaran? Kelas A dengan kelas B begini. Ini kelas A, kan ini yang kelas A ya, ini ya, yang geografi itu kelas A ya. Ini kelas B, Pak. Ada berapa kelas A jumlah pesertanya? Banyak. Kelas A itu ada 50 ya? 50 orang? 48, Bapak. 48 di daftar, di Siakma ada 50. Nah, silakan coba dibagi 50 itu masing-masing indikator mengambil, bagi mau KD nomor berapa, indikator nomor berapa. Yang penting setiap individu memetakan ini. Tinggal membuat aja ini. Tinggal merumuskan nomor pendekatan, langkah-langkahnya. Ya, kemudian menandai mana yang diambil indikatornya, KD apa, indikator apa, materi apa, baru pendekatan. Begitu aja. Jadi silakan meminta ini dari kelompok, dari yang ini nih. Nah, kelas B, silakan kelas B mencari dulu mata pelajarannya, kemudian dibagi ke teman-teman. Jadi nanti ada 2 mata pelajaran, dibagi setiap mata pelajaran itu untuk teman-teman satu kelas. Misalnya di sini coba, nanti silakan saja, kalaupun tidak semuanya karena terlalu banyak, misalnya indikatornya nggak apa-apa. Yang penting ada 50 atau 48 orang, ini semuanya sudah terbagi gitu. Maksudnya terbagi itu bisa ada tugas bagaimana melihat, bagaimana mencermati hubungan antara KI, KD, indikator sampai kepada pendekatan dan model. Baru nanti terakhir kita evaluasi. Jadi minggu depan kita akan cek dulu ininya. Pemetaan sampai begini aja, pemetaan sampai seperti ini. Nah, hanya tentu di sini nih yang paling kanan, nanti kalau sudah dibagi indikatornya, dibagi KD dan indikatornya ke teman-teman. Nah, setiap teman yang memilih metode apapun, nah di sini harus dilengkapi narasinya. Kalau di sini kan belum, baru mengamati titik-titik, menanya titik-titik, mencoba titik-titik, menalar. Kalau kebetulan saintifik, tapi kalau misalnya saja yang lain mau case-based method, berarti pelajari case-based methodnya apa. Kalau mau project, berarti kan langkah-langkah projectnya seperti apa. Tapi kegiatannya harus lengkap gitu, ditambahkan di sini. Paling kanan. Kalau ini kan belum dilengkapi narasinya. Nanti harus dilengkapi narasinya. Oke? Sampai di sini jelas? Halo? Sampai di sini jelas? Ditutup ininya. Sudah close. Gimana? Sudah clear? Sudah jelas ini? Hah? Naisa, jelas kamu? Iya, Bapak. Jelas? Sudah jelas belum? Iya, Pak. Hah? Iya, Bapak. Oke. Kemudian Nabila? Iya, Pak. Kalau Jelas. kelas apa kamu? Kelas B, Pak. Kelas B belum ya? Kelas B harus mencari dulu ya mata pelajarannya ya. Maaf, Itu tadi kelas B, Pak. Pak. Hah? Tadi yang B. Oh, tadi kelas B. Oke, berarti Ya, kelas Pak. A yang belum siapa ini. Jadi Anda nanti meminta di kelas B dengan temannya mendistribusikan Anda mau mengambil indikator KD yang mana, indikator yang mana, kan gitu. Anda kan baru tetapkan nanti materinya apa, baru dirumuskan metodenya, pendekatannya. Kan gitu aja.
memilih mengambil. Oke. Kelas B, kelas A, halo? Halo Bapak. Kelas A? Iya Bapak. Kamu belum kan? Iya Pak, belum. Nah, jadi kamu harus mencari dulu metrik mata pelajarannya. Baru nanti didistribusikan sama dengan yang lain. Nah, sehingga nanti semuanya, nanti di akhir Bapak akan memberikan template untuk perencanaan. Tapi kalau ini sudah dikerjakan semua, nanti akan mudah memasukkan ke template perencanaan. Jadi nanti merangkainya terakhir saja merangkainya. Yang penting Anda sekarang sudah punya tugas, pekerjaan, memilih KD apa, indikatornya berapa, nomor berapa saja, baru materinya apa, tetapkan metode pendekatannya dan narasi kegiatannya seperti apa. Minggu depan kita akan klarifikasi sekaligus juga merumuskan tentang evaluasi. Dan nanti baru akan dihasilkan ke dalam bentuk RPP lah yang sesuai dengan format. Tapi gampang nanti kalau RPP dengan format tinggal memasukkan masukan saja. Kalau Anda sudah mengerjakan yang bagian-bagian ini. Oke. Mungkin itu saja, ya. Kalau jadi silakan kelas B, kelas A untuk mencari dengan temannya. Kelas A, kelas B. Sekarang silakan Putri Agustina, kamu distribusikan kepada teman-teman ya. Yang tadi siapa yang mengambil indikator nomor berapa, siapa yang mengambil KD dan indikator nomor berapa, kan gitu. Itu aja, tinggal distribusikan itu aja. Oke, ada waktu ini 10 menitan lagi lah, silahkan. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas ya? Iya Bapak. Oke, silakan. Kalau sudah cukup jelas, Anda tinggal mendistribusikan dan mengerjakan minggu depan. Sehingga nanti dari mata kuliah ini nanti kalau ujian UTS, nanti kalau UTS-nya kita akan ujian pengetahuannya, UAS-nya kita proyeknya ini. Anda UAS-nya itu akan dilihat dari RPP-nya, produk gitu kan. Kalau UTS kita akan uji pengetahuan. Oke, baik, terima kasih. Ada waktu silakan untuk koordinasi dengan teman-teman di kelasnya masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mohon ya kalau Bapak sudah ini ke ketua kelas atau penanggung jawab, nanti mohon di-approve ya. Nanti akan dikasih tahu oleh Bapak di RP di spot ya. Nah, tapi belum sekarang, nanti mau dimasukkan dulu nih sesuai dengan topik-topik. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin. Yang kelas B jangan keluar dulu ya guys. Keluar Parah. Yuk kelas B jangan keluar dulu. Keluar Keluar yuk. Niken, bangun Niken. Ada Safa gak? Ada, tidur kayaknya dia, anjir parah banget. Safa. Ini tuh 50 orang, kelas A ada yang tahu gak siapa? Ada yang kontrak kelas A? Gak tahu. Nih, enggak kedengeran. Tadi kan Bapak tuh bilangnya di spot 50 kan. Nah,